Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Dan episode perdana sekarang ini kita mendatangkan seorang pengusaha muda. Seorang pengusaha yang usianya juga masih kebilang sangat muda. Jatuh bangun, naik turun di bisnis. Kang Andi. Apa kabar Kang Andi? Alhamdulillah baik, sehat, Bang Arif. Sehat. Alhamdulillah. Kesini jauh nggak dari sini? Lumayan berapa menit deket tadi? lah, lumayan dekat. Berapa menit tadi? 10 menit lah. Deket dong ya? Deket. 10 menit. Tapi katanya lewat kebun-kebun jati. Cukup gelap ya? Lumayan. Dari lumayan. arah sana ya? Oke. Lumayan. Kali ini kita akan bincang-bincang sedikit serius tapi santai aja Kang Andi. Siap, Bang Arif, siap. Untuk pertama saya mengawalinya dari gimana sih Kang Andi memulai bisnis, dari usia berapa atau gimana Mas? Memulai bisnis itu dari semester 3. Pada saat kuliah? Ya, pada saat kuliah karena saat itu kepepet Bang. Jadi semesteran naik, kontrakan naik. Semesteran naik, kontrakan naik. Oh berarti dulu ngekos ceritanya. Oh jadi anak kos. Oke, iya. sama lah ya. Oke, terus Akhirnya langsung mikir, saya diskusikan dengan orang tua gitu kan. Ya sudah, pilihannya antara keluar atau lanjut ya harus dipikirkan gitu kan. betul. Sedangkan tekad saya untuk kuliah ya itu bagian dari sebuah thalabul ilmi dan wajib itu. Luar biasa. Tapi akhirnya terus berlanjut kuliah atau enggak? Alhamdulillah terus berlanjut. Sambil usaha tentunya. Saat itu belum menentukan usaha. Oke. Belum menentukan usaha. Oke. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kos-kosan. Tinggal mikirin gimana caranya bisa tidur nanti malam gitu. Terus akhirnya tidur di mana malam? Akhirnya saya berusaha untuk melobi salah satu dosen. Saya pikir tidur di masjid gitu kan, nyari masjid terdekat kan gitu. Oh enggak ya? Belum. Oke. Melobi salah satu dosen di salah satu kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu kan. Oke. Boleh nggak untuk berdiam diri di kampus? Masalah tidurnya di mana, yang penting malam ini saya bisa tidur gitu. Oke. Alhamdulillah diizinkan. Dapat tempat gitu kan. Oke, dan akhirnya bisa bermalam di situ. Betul. Seterusnya di masjid. Seterusnya di masjid, berarti benar tebakan saya. Benar. Kembali ke masjid lagi gitu. Dan akhirnya triggernya di situ ya, kita untuk menentukan arah kita ke depan seperti apa gitu. Betul. Di masjid itu kurang lebih sekitar 3 harian lah, 3 harian. 3 hari. Okay. Mikir lagi kan dari situ, karena kalau saya tidur terus di masjid karena pakaian banyak nggak enak dong sama mahasiswa lain gitu. Akhirnya memutuskan untuk melobi rektorat. Tetap melobi ya. Melobi rektorat ya. Siap, melobi. Melobi rektorat untuk mengembangkan organisasi. Alasannya itu. Oh, justru malah masuknya ke situ ya, tipis-tipis gitu lah ya. Speak pengen masuk ke organisasi, padahal kita ada target tertentu. Ada target tertentu. Nah, target itu apa? Tidur di situ. Cukup tidur di situ ya. Cukup tidur di situ. Betul. Setelah tidur di situ, target ke depan? Ya alhamdulillah saya menikmati di situ, tidur di situ gitu kan. Nah, karena saat itu saya dapat jatah makan itu 1 bulan 150.000. Oke, siapa yang kasih itu siapa tuh? Orang tua. Oke. Orang tua. Berarti kalau makan di Purwokerto itu 10.000 cukuplah buat 1 hari. Kalau 150.000 berarti hanya 15 hari. 15 Selebihnya? hari lagi gimana? Nah, itu yang jadikan pikiran buat saya. Oke. Akhirnya karena basicnya dulu di pondok cerita nate. Oh, santri. Dulunya pernah nyantri. Oke. Akhirnya saya mikir-mikir gitu kan. Ya sudah, saya nyoba untuk membuka les-lesan bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, dan banyak tuh muridnya. Alhamdulillah lumayan. Di situ titik awal mengembangkan usaha. Betul. Luar biasa. Titik awal mengembangkan. Sekarang serius sedikit, Kang Andi. Usaha pertama dalam bentuk apa tuh usaha pertama? Buka les-lesan bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu ya? Iya. Oke. Kalau produknya, yang produk secara realnya apa?
Belum ada produk sih saat itu, Pada dan saat belum itu memikirkan produk. Yang penting saya bisa menyampaikan ilmu yang Oke. sedikit lah gitu kan. Terus kalau itu murid-muridnya tuh ngasih uang ya lumayan lah buat nambah-nambah. Ada lah ya. Ada, Alhamdulillah, gitu kan. alhamdulillah. Akhirnya ternyata tidak cukup ternyata gitu. Tetap nggak cukup. Tetap nggak cukup. Untuk kebutuhan Mikir sehari-hari lagi ya. gitu kan. Oke. Buat apa gitu, kalau mau jual pulsa saya nggak punya HP. Saat itu belum punya HP gitu kan. Mau ngojek nggak punya motor. Tahun berapa itu, Kang? Tahun 2006, 2007. 2007 ya? 2007. Sekarang usia berapa? 32. 32 ya, berarti kelahiran tahun 88 ya? Ya, lumayan. Oke. Berarti tahun itu sudah memikirkan hal seperti itu untuk mendapatkan uang saku lain dari orang tua. Betul, gitu ya. karena untuk memenuhi kebutuhan 15 hari itu kan. Oke. Nah, setelah itu Kang, masuk ke ranah awal memulai bisnis itu di tahun berapa, Kang? Setelah itu saya mencoba, yang penting ada penghasilan tiap harian ya, harian. Akhirnya setiap malam itu saya keliling mencari kertas gitu kan. Ngapain? Kertas buat apa? Dikumpulin, setelah itu dikilo. Oh, dikeluarin maksudnya ke Rongsokan. Ke rongsok? Iya, Oh. lumayan lah. Sehari Oh. dapat 3.000, 4.000 kan lumayan. Yang penting bisa makan saat itu. hanya kertas, yang lain-lainnya gitu? Iya, yang penting kertas gitu. Kalau ada kaleng ya saya kaleng saya. Tapi kebanyakan kertas karena lingkungannya di kampus gitu kan. Oh, banyak sampah kertas malah ya? Iya, banyak. Kertas mah. Dan itu yang dijadikan peluang ya, salah satu Betul. peluang ya. Nah, yang saya dengar Kang Andi itu sekarang kan pegang bisnisnya, ada peternakan, ada bisnis clothing, Alhamdulillah. ada apa namanya, konveksi, Iya. ada sablon juga. Alhamdulillah. Itu luar biasa, Kang. Tolong bagi-bagi dong, Kang, resepnya, Kang. Gimana tuh, Kang? Itu titik jenuh ketika saya berbisnis jualan sayuran. Oh, pernah juga jualan sayuran? Nah, jualan sayuran itu setelah lulus kuliah. Oh, gitu. Lulus kuliah kan? Lulus kuliah Dorong apa gimana nih? Mangkal? keliling kayak jualan sayuran di perumahan-perumahan lah. Keliling berarti ya? Ya. Di Jadi umur lulus segitu kuliah luar itu biasa. ada tawaran dari perbankan, karena dulu penelitian saya di perbankan cerita nanti. Oh, gitu. Ya, di perbankan Oh. di Wonosobo. Oh, dingin tuh tempatnya Ya, tuh, asik dingin tuh. banget di sana. Asik. Ya, terus. Nah, akhirnya saya ada tawaran dari perbankan gitu kan, di tempat saya dulu penelitian. Saya mikir apakah bisnis atau kerja. Nah, gitu ya. gitu. Oke. Kalau dunia perbankan ya alhamdulillah sedikit lah pernah nyoba dan Berkecimpung pernah tahu lah gitu, ya. berkecimpung, Oke. lumayan lah gitu. Masa mau masuk ke hal yang sama gitu. Akhirnya nyari yang ekstrim, Ekstrimnya tuh adalah jualan sayuran. luar biasa. Tanpa modal, akhirnya saya mencoba untuk pinjem Saya garis bawahi, tanpa modal. tanpa modal. Tapi pinjem apa tuh? Pinjem motor. Oke. Terus belanja sayurnya pakai uang siapa tuh pada saat itu? Saat itu hanya memindahkan, kalau sekarang mah dropship lah namanya itu. Kalau sekarang tren-tren mah dropship. Jadi modal KTP saya taruh di salah satu ruko sayuran di Pasar Wage gitu kan. Kenalan, biasalah kenalan. Iya. Kenalan, bisa nggak untuk dikelilingkan gitu. Oh, Saya jadi coba dari jam 5 pagi sampai jam 9 lah. pakai motor, khusus pakai yang itu yang ada Ya, dua di pakai belakang sepeda. gitu ya, Betul, kayak gitu. betul, Iya. betul. Ya itu saya jalani itu. Di komplek tuh atau di kampung-kampung? Di kampung-kampung, di komplek-komplek. Biasa kalau ketemu dosen paling ketawa aja kayak gitu. Luar biasa perjalanannya. Ipozen, ini luar biasa perjalanan Kang Andi. Emang saya akan kulik habis nih perjalanan dari Kang Andi. Itu awal ketemu clothing itu di situ. Di situ ya, Kang ya. Dari sayuran terus ketemu clothing kan jauh nih. Jauh kan? Gimana tuh? Jadi sayuran itu 1 tahun setelah lulus. Sempat berjalan 1 tahun. Berjalan 1 tahun. Oke. Alhamdulillah pernah masuk ke Pringgading gitu kan. Swalayan gitu masuk? Belum. Oh, belum Hanya ya. ke rumah makan Oh, terus oke. ke tempat dulu pernah makan di nasi ramas gitu lah, saya drop semuanya gitu kan. Dan itu hanya memindahkan yang punya sayur, kita ambil barangnya, kita ngambil sedikit cuan Ya, untuk kita jual lagi gitu ya. Betul.
Keren. Jualnya kecil, yang penting bisa makan lah saat itu. Disitulah triggernya ya. Betul. Dan triggernya titik gitu. awalnya adalah sebagai pengusaha adalah menjadi tukang sayur. Betul, Bang Arif. Keliling ya. Iya. Luar Walaupun biasa. sebelum-sebelumnya udah kayak peternakan lele pernah. Oh pernah? Pernah waktu kuliah. Oh. Jual laptop pernah. Sebentar, Kang. Saya potong, sorry. Sayur. Nah, sayurnya setelah lulus kuliah. Kan sukses tuh di sayur. 1 tahun dapat. Iya. Nah, setelah itu kan ketemulah dengan clothing. Ya, Setelah betul. itu. Nah, awal mulanya gimana dari sayur ke clothing? Punya relasi kah? Kita ngobrol-ngobrol kayak gini Ya. terus akhirnya jadi itu gimana Nah, tuh? Jadi di Pasar Wage itu karena saya kenal gitu kan Semua, dengan ya? pedagang-pedagang yang di Pasar Wage Purwokerto itu. Aha. Para pedagang itu nanya, Kang Adi punya relasi yang suka bikin THR-an nggak? Maksudnya gimana tuh? Yang suka bikin baju-baju buat THR-an. Oke, Ya, buat oke, THR-an kan, oke, buat oke. THR-an. Saya nanya lagi saat itu hampir masuk ke Lebaran 2011. 2011. Saya nanya ke ruko yang satu, pertanyaan yang sama gitu kan. Hampir beberapa ruko pertanyaan hampir sama. Ya jadi pertanyaan kan modal juga kan, karena itu perlu modal yang besar. Akhirnya, ini peluang sepertinya gitu kan. Apakah ini bisa jadi peluang buat saya yang baru gitu kan? Atau ini hanya sebatas cuan yang ya ini sebatas lewat lah gitu. Oke. Akhirnya saya coba di situ. Akhirnya karena alhamdulillah punya teman di Pekalongan. Ya, oke. Di Pekalongan. Saya datang nih ke Pekalongan ke teman, bro, saya bilang, bisa nggak untuk menyuplai baju buat pedagang-pedagang sayuran di Pasar Wage? Ya boleh saja, bro. Syaratnya gimana? Ya nggak ada salah sih buat kamu mah. Yaudah, daripada saya juga nggak enak gitu kan, nggak punya modal, sama modalnya KTP juga gitu kan. Gitu ya. Ya. Artinya ya memang trust itu penting. Betul. Itu modal utama berusaha. Garis bawahi Hipozen. Jadi seorang Kang Andi ini kita garis bawahi meniti bisnis di awal juga bisa tanpa modal ya Kang ya. Dan hanya bermodalkan, ya artinya bukan tanpa modal, itu ya modalnya trust itu tadi berarti ya Kang ya, kepercayaan itu dia. Dan kita sebaik mungkin menjaga kepercayaan itu. Buat Hipozen yang usianya masih 17 sampai 40 tahun lah, ayo semangat. Ini saya juga banyak belajar dari Kang Andi. Terus Kang, gimana Kang? Akhirnya beliau mengiyakan, silakan aja bawa katanya ke Purwokerto gitu. Akhirnya saya coba tawarkan gitu kan. Ada yang oke, ada yang enggak. Nah, yang enggak ini saya gali lagi gitu kan. Pinginnya ada yang sablonannya gitu kan, biasalah. Toko sayuran A, toko sayuran B gitu. Ada yang nah, project pertama dapat. Alhamdulillah saat itu setelah saya hitung-hitung untungnya itu kurang lebih sekitar 25 juta. Tahun berapa itu? 2012. Wah, itu gede banget cuy. 25 juta dapat motor apa dulu ya? Iya maksudnya. Dapat motor kalau dulu 2012 kalau nggak salah yang lagi tren motornya motor Ninja tuh. Ninja yang tung gitu. 25 juta, Kang. 25 juta. Umur berapa ya pada saat itu? Umur 21 lah. 21 22. Udah segitu. Dan itu menjadi titik, wah kayaknya saya harus berbisnis baju ini, saya bilang kayak gitu kan. Udah ngerasain profitnya. Iya. Akhirnya ketagihan lah di situ. Tanpa keringat ceritanya seperti itu. Tanpa keringat lagi. Tanpa keringat kan cuma memindahkan sama Mindahin aja, doang kan? ya? Mindahin doang. Dari rumah temen ke toko lah istilah. Toko gitu kan. Cuannya 25 juta. Cuannya 25 juta saat itu. 1 bulan. Ya pas saat itu saja. Pas saat Cash keras. Luar biasa nih bisnis. Pas saat lebaran saat itu kan. Nyayur bener dari tukang sayur, beneran nyayur ini mah. 25 juta. Terus dapat duit segitu diapain tuh duit? Nah, pada saat itu? Saat itu akhirnya saya nyoba untuk dijadikan modal supaya bisa berkembang.
Saya mikir-mikir gitu kan, orang Ciamis itu kebanyakan biasanya main di kredit. Oke. Kredit baju kan. Akhirnya saya mau bermodal itu. Jadi saya belikan bajunya, diiderkeun lah. Dikelilingin. Dikelilingin. Si baju dikelilingin, kalau ada yang mau kredit ya saya kasih kredit. Biasanya kayak gitu konsumennya emak-emak tuh. Biasalah The itu. power of mama daster. 15.000 tilu poeun gitu. Gitu. Ngomong-ngomong, kita pakai bahasa Sunda. Kita tuh ada di Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, kebetulan tamu saya itu saya datangkan dari Ciamis, tetangga lah, masih tetangga. Ya, jadi tetangga. Banjar juga dulu masih masuk ke Ciamis ya, Kang ya. Ya, betul. Oke, makanya kita suka keselip Sundaan sedikit-sedikit lah, biasa lah itu. Kepalitak lah. Terus gimana tuh, Kang? Ya akhirnya ini dikelilingin gitu kan, dikreditin gitu. Lambat laun yang namanya kredit gitu kan. Ada yang bayar, ada yang nggak bayar gitu. Oke, tapi rugi enggak? Dibilang rugi ya masih ada enggak. profit? Dibilang secara profit mungkin rugi, Kang. Oh, gitu? Bang Arif ya. Tapi secara profit ilmu mungkin saya lebih banyak di situ. Oke. Jadi ada plus minus lah ya. Betul. Oke. Jadi kredit itu seperti apa gitu kan. Terus membaca karakter orang itu seperti apa. Dan situ ketemu tuh yang cerewet gimana, yang sabar gimana orangnya ya. Udah ditagih dimarahin lagi. Padahal dia yang ngutang. Aduh, biasa itu. Salah itu. Oke. Tapi di situ lama di situ. Main di situ lama. Lumayan lama, hampir setengah tahun. Nah, itu kan story of awal-awal lah ya. Ya. Nah, sekarang saya mau Kang Andi nih sekarang udah fokus di bisnisnya apa sekarang ini? Di produksi baju di garment. Akhirnya relate juga dengan apa bisnis di awal-awal itu Ya, dari tadi ya. Betul. Karena juga mungkin koneksi juga banyak di sana ya, Kang Alhamdulillah, Andi. ya, betul. Kapasitasnya seberapa sekarang atau udah jadi apa? Saya cerita di saat masih di Purwokerto ya. Oke. Masih di Purwokerto sebelum turun usaha itu. Nah, akhirnya karena baju-baju yang saya kreditkan itu tidak kembali gitu kan, sempat tidak kembali. Akhirnya mendingan saya produksi baju gitu. Akhirnya produksi baju, melobi ke kampus lah biasa. Sampai sekarang jalan. Sampai sekarang masih jalan. Oke. Jadi sampai sekarang jalan. Nah, dalam bisnis Ya. biasanya tuh kan ada turun naik. Betul. Ada untung, ada rugi. Nah, pernah ngerasa terperosok paling dalam tuh pada saat di bisnis apa dan kenapa, Kak? Masih di bisnis baju. Oh, di situ juga, di clothingan juga ya? Betul. 2014 Bang Arif. Oh, jadi deket jaraknya ya? Dekat. Nggak jauh tadi 2012, sekarang 2014 ya. Oke. Jadi ada orderan gede, ya minta diukur satu persatu. Saya kira diukur satu persatu itu mirip tailor lah gitu. Karena wawasan saya di dunia menjahit nol. Gitu, nggak tahu dunia produksi itu seperti apa gitu. Taunya ya marketing gitu kan. Dijahit. Nah, ini yang di semua penjahit diturunin, disuruh ngukur. Collapse juga ngerasain ya pasti. Ngerasain. Ya sudah, titik jenuh di situ udah. Saya tutup 2014, bingung lah gitu. Tapi bisa bangkit lagi. Bisa bangkit lagi setelah merenung hampir 2 bulanan lah. Mawas diri itu ya. Tafakur ya. Tafakur. Salah saya apa gitu. Ternyata banyak yang salah. Namanya manusia, Kang. Iya. Namanya manusia, Kang. Iya. Kang, by the way, besok kan kita perdana hari ini nih tanggal 16 Agustus. Ya, besok kan ya. tanggal 17 Agustus Betul, nih. betul, Artinya nih hari kemerdekaan negara kita kan yang ke-76 ya kan. Dirgahayu lah Indonesia Ya, buat negara betul. kita. Mudah-mudahan Alhamdulillah. menurut Akang kemerdekaan di tahun ini tuh yang relate dengan COVID itu gimana, Kang? Sedikit loncat ke situ dulu lah ya, Kang, ya, sebelum nanti kita lanjut tuh. Menurut Yang Akang gimana? jelas di tahun kemerdekaan ini optimis. Tetap optimis ya. Optimis, tangguh, yakin, punya motivasi, punya keyakinan gitu kan, dan bisa menyesuaikan lah gitu. Kalau tidak menyesuaikan, kita harus menyesuaikan siapa?
Oke. Menyalahkan pemerintah nggak mungkin gitu kan. Iya benar. Artinya memang kita tuh sekarang ini memang dituntut untuk bisa lebih kreatif. Iya, betul. Menyesuaikan ini aja, menyesuaikan zaman lah gitu. Karena seorang pebisnis wajib itu harus menyesuaikan situasi, itu wajib gitu. Yaitu hebat Kang Andi. Sebenarnya saya pengen lebih ngulik dalam Kang Andi tuh, misalkan kayak gini, pernah bangkrut misalkan, kan tadi sempat cerita 2014 tadi 2014. Bangkrut gitu, itu kerugian berapa juta gitu misalkan di usia sekarang, di usia seperti dulu itu, mobil pada saat lepas itu mobil pas mesin keluarkan sadaya gitu. Mesin apa nih? Mesin jahit, konveksi. Silahkan. Oke. Tempat sablon keluarin gitu kan. Luar biasa. Untuk apa? Untuk menutup itu yang tadi, yang kesalahan itu. Ya berarti kan tanggung jawab itu yang lebih penting gitu. Ya alhamdulillah bisa menutupi semuanya. Itu titik kebangkrutan luar biasa itu. Itu titik saya pun pernah ngerasain. Tapi by the way Kang, kita minum dulu lah Kang. Jangan siap. Makasih. Ini Hipozen. Ini kita ada minuman nih dari teman kita atau sahabat kita juga dari Hipmi Kota Banjar nih. Nama produknya apa nih? Kaori Donuts and Coffee. Coba di siap, minum makasih, dulu. Bang Arif. Alhamdulillah. Ya, enak ya. Jadi enak. Kalau saya rasa ini kayaknya gulanya bukan gula biasa, tapi pakai gula apa kayak palm sugar gitu modelnya ya. Jadi lebih nggak ini di lidah, enak. Ya. Oh, lupa. Nih ada ininya juga nih ternyata. Kan di Donut sini ya? ada Donut and Bakery. Jadi kita juga dikasih nih, ada donatnya juga nih. Ini ada di Jalan Cimenyan ini. Jadi apa namanya? Hipozen yang ada di kota terdekat, baik Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik. Nah, ini kayak brand-brand ternama yang lain ini. Ini produknya bentuknya seperti ini nih, kurang lebih nih. Menarik. Keren lah ya. Saya udah pernah coba sih. Ini enak loh Kang. Oh gitu. Ini kalau kita mau coba, kayaknya apa namanya, nggak enak juga lah kalau kita coba di sini. Nanti habis podcast ini kita sikat ini Kang. Siap. Terima kasih Kaori. Yang punyanya Ibu Tating. Saya kenal kok sama Ibu Tating. Ada di Cimenyan ini, di nggak jauh dari Indomart ini. Enak Kang. Nanti kita bisa coba. Kalau Akang pas lewat dari Ciamis ke Banjar, coba ini Kaori Bread and Donuts. Thank you Kaori. Kang, kita lanjut lagi. Siap, Bang Arif. Nah, yang saya pengen belajar dari keterpurukan orang sebenarnya Kang. Selain saya belajar dari kesuksesan orang, mungkin Hipozen juga, teman-teman Hipozen yang lain. Selain kita belajar dari kesuksesan orang, kita juga perlu belajar dari apa? Ya bisa dikatakan kebangkrutan orang lah. Jadi jangan sampai itu kita ulangin gitu atau kita contoh gitu loh. Yang menjadikan itu bangkrut kenapa Kak? Ditipukah atau apa gitu Kang? Kang Andi? Karena orderan yang salah. Orderan? Ya, kurang teliti dari saya. Pertama kurang teliti, yang kedua kurang wawasan, kurang ilmu gitu kan. Terus terlalu banyak mempercayakan. Itulah saat titik di situ. Di situ ya. Tapi itu Kang Andi bisa bangkit kembali ya, setelah perenungan selama 2 bulan itu ya. Akhirnya mencoba untuk memulai di bisnis yang sama atau bisnis yang lain? Bisnis yang lain. Saya hijrah ke Bandung. Berarti perjalanan ini kalau diceritain 2 hari 2 malam nih soal. Ke Bandung. Ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Jadi kuli bangunan. Hah? Ya, di Cimahi. Padahal skill udah ada, kemampuan sudah ada ya kan, pengalaman sudah ada. Kenapa memilih kuli bangunan? Jadi satu saya naik travel ke Bandung, gitu kan. Saya kira karena terlalu menikmati travel itu, akhirnya bangun jam 3 di mobil itu, dibangunin sama tukang travel. Kang Adi mau turun di mana?
saya mau turun di Cibiru, ini di Cimahi, kenapa nggak dibangunin? Saya kira mau turun di Cimahi gitu. Kelewat tuh ceritanya. Kelewat gitu kan. Kalau di Cimahi ya harus ongkosnya nambah, Kang. Aduh, saya harus kemana tuh gitu kan. Ya sudah, akhirnya Berhenti di situ aja. Berhenti di situ, dikasihkan udah, yang penting aku bisa Survive. turun di Bandung, bisa survive gitu kan. Keesokan harinya saya kan perlu makan gitu kan, perlu makan, terus perlu pulsa dan sebagainya. Saya tuh saat itu HP masih cinit-nit lah. Cinit-nit tuh Ya, HP Nokia yang monoponik sebutannya. monoponik. Ya, oke. Saya nggak punya gitu kan. Lihat ada orang yang lagi membangun rumah lah gitu. Saya mencoba untuk menawarkan diri. Kuncinya di menawarkan dari bisnis awal, bisnis kedua, dan bukan bisnis, maksudnya kerja saja. Dari mulai kita mencoba untuk menawarkan diri. Ya. Mulai kita menawarkan diri mau menjual sayurannya dia gitu. Betul. Menawarkan diri jual kaos itu. Sekarang pun menawarkan diri. Betul. Boleh nggak saya untuk ya sedikit bisa ngaduk apalah gitu. Yang penting bisa buat Lama Kang akhirnya. Sebentar sih, paling saat itu 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. 2 mingguan. Oke. Alhamdulillah kan, makan dikasih. Saat minggu kedua itu alhamdulillah dapat uang hasil dari situ. Terus setelah itu ketemu lagi sama bisnis apa itu? Setelah itu ketemu dengan bisnis tukang jaga pakan burung di Gria Mitra. Aduh, apalagi tuh pakan burung Ibu. Gimana ceritanya sih tuh? Jadi alhamdulillah kita kan dapat uang gitu. Terus saya nelpon teman di Cibiru di Cibiru saya nelpon, datanglah ke Cibiru. Diam diri di situ. Ditanyain sama teman gitu kan, kamu mau kerja di mana nih? Gitu. Karena kamu basicnya di ekonomi, udah kerja aja di koperasi. Saya udah kenal di koperasi. Aduh, kalau saya kerja di koperasi sama aja saya terjun di dunia seperti itulah ya. Itu lagi gitu kan. Oke. Jadi Kang Andi menghindari dunia-dunia yang seperti itu gitu lah ya. Ceritanya seperti itu nanti. Aja. Baik. Aku mah yang penting bisnis lah, apa aja kalau nggak ada peluang bisnis. Kerja lah gitu. Gitu ya. Di mana aja nggak apa-apa. Dan fokus bisnis sekarang adalah tetap di garment. Di garment. Yang ada hubungannya sama mesin jahit tuh ya. Betul. Nah, mesin jahit sekarang udah berapa mesin jahitnya Kang Andi? Alhamdulillah hampir kalau di dari 30. Pekerjanya berapa? Pekerjanya kemarin sebelum lebaran itu ada 20 orang. Sekarang tinggal 10 orang. Dampak PPKM kah termasuk di situ? Penurunan orderan atau gimana? Pertama PPKM. Oke, semua merasakan itu sih memang. Musiman biasanya kalau menjelang lebaran itu. Oke. Jadi kalau menjelang lebaran tuh kebut bobok gitu ya, konveksi gitu ya. Produksi apa aja, Kang? Kali ada Hipozen nanti yang akan mau order gitu kan. Sebelum lebaran itu saya produksi koko anak. Oke. Perusahaannya apa namanya, Kang Andi? Kampung Garmen. Kampung Garmen. Adanya di mana tuh Kampung Garmen? Di Bantar Dawa Ciamis ya berarti ya. Produksinya juga di situ. Oke, nanti kalau mau order mungkin nanti bisa kontak Kang Andi langsung gitu ya. Boleh. Kontaknya jangan lupa Hipozen ada sama Bang Arif. Atau mungkin nanti akan bisa ditampilin di sini ya di layar ya. Oke, Kang Andi, saya dulu pernah dengar ya ngulik sedikit Kang Andi untuk apa namanya bawa mesin jahit bolak-balik Banjar Bandung pakai motor tuh gimana ceritanya? Satu-satu dibawa atau langsung gimana, Kang? Saya itu karena kekurangan modal, Bang Arif. Jadi kalau setiap ada orderan, ada untung, saya investasikan ke properti lah. Properti dalam artian mesin jahit, berupa aset seperti itulah, mesin jahit. Jadi kalau ada orderan dapat keuntungan yang kiranya cukup untuk beli mesin jahit, gitu. Ya saya beli, entah itu obras, mesin jahit, kita mesin overdeck, gitu. Enggak langsung semua kan, karena satu-satu. Nah itu sering saya bawa pakai motor. Bandung, Ciamis. Berangkat malam jam 8 malam sampai. PP. Pulang pergi maksudnya? Kadang PP, kadang enggak.
Kadang nggak juga yang Ya, nginep kadang lah di nggak, sana. karena Capek loh Kang. Di Bandung juga kan alhamdulillah ada Ada family di sana atau teman atau usaha kan di sana juga di Bandung. Oh, ada juga di sana Ada di usaha. Bandung. Oh, selain apa namanya? Produksinya di sini, di Bandung pun ada toko Ada. atau apa? Tempat produksi. Tempat produksi Tempat juga. produksi. Dan namanya juga sama, Kampung. Bukan, namanya Art Konveksi. Oh, Art Konveksi. Art. ART. Oh, art konveksi di Bandungnya di mana? Di Ciganitri. Cigaditri Buah ya. Batu. Sana ada, sini ada. Luar biasa Kang Saat itu. di usia 32 tahun menurut saya ya luar biasa lah, jatuh bangun sudah merasakan. Artinya saya yakin mentalnya juga sekarang Insya Allah, mental mudah-mudahan luar masih biasa. kuat kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Kang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, selain bisnis-bisnis yang hubungannya dengan garment, selain bisnis yang hubungannya dengan garment yang bertolak belakang jauh misalkan apa tuh? Ada nggak? Punya nggak? Ini peternakan. Hah? Peternakan. Peternakan? Ya itu sih jauh banget kan dari garment. Jauh. Gimana ceritanya punya peternakan? Dari hobi atau apa? Bukan, berawal dari impian. Saya itu pingin kurban, tapi nggak pernah kesampaian gitu. Ternak apa Kang? Ternak Spesifiknya? Kambing. Kambing? Domba sama embe. Etawa bukan? Bukan, biasa lah. Domba sama kambing biasa ya? Domba Garut sama embe lah, kalau di Sunda mah embe. Mhm. Kambing Sydney, kambing Jawa Randu gitu. Oh gitu? Berawal dari situ impian lah. Impiannya simpel, pingin kurban tapi nggak kesampaian gitu. Di Ciamis juga tempatnya? Di Ciamis, di Balokang. Di Balokang itu kan banyak para peternak kambing. Saya bekerja sama di situ sama temen. Sampai sekarang kambingnya udah berapa tuh Kang? Alhamdulillah sekarang 17. 17. Dombanya? Domba sama embe. Domba sama embe itu 17 totalnya. 17 total. Di Ciamis juga. Di Ciamis juga. Alhamdulillah. Luar biasa. Artinya sudah mempekerjakan berapa orang tuh kalau dihitung itu? Kalau Total karyawan berapa Kang Andi? Di kambing 1 2 3 4 Total lah semua. Total semua karyawan Kang Andi gitu loh. yang di Semua sama yang di Bandung yang di sini tuh berapa tuh kira-kira? kalau Ada 20 orang? 30 orang? 20 orang ada. 20 orang sekitar itu ya. Kita bisa memberdayakan teman-teman atau masyarakat ya gitu ya. Itu titik kebahagiaan yang paling luar biasa di situ. Luar biasa Ipozen. Yang artinya khairunas anfaulinas itu. Jadi kita berbisnis tidak semata-mata cari cuan ya. Betul. Atau cari untung ya. Tapi ternyata masih ada yang lebih berarti, yang lebih bisa membahagiakan ini, yaitu bermanfaat buat orang Betul. lain. Kalau dulu mah yang penting buat saya sendiri. Ya, buat sendiri ya. Cukup lah gitu. Oke. Dan pasti ada peran penting orang-orang tersayang Kang Andi. Ya. Selain sekarang karena udah punya istri gitu ya. Betul. Siapa orang-orang yang paling menurut Kang Andi itu berperan sekali untuk Doa kedua orang tua. orang tua ya? Doa Pastinya kedua orang tua, istri, saudara, lingkungan. semua lah ya. Ya, Ya terutama orang tua ya. betul. Ibu masih ada tapi Alhamdulillah ibu bapak masih ada. lengkap semuanya. Alhamdulillah. Nenek juga masih ada. Alhamdulillah. Tapi perannya orang tua secara real apa buat Kang Andi sendiri? Alhamdulillah sekarang dari segi permodalan bisa ngebantu gitu kan. Oh ya, dulu ya waktu apa namanya, enggak, bukan, maksud saya ketika Kang Andi merasakan jatuh gitu ya. Ya. Nah, orang tua ada turut serta tidak, misalkan kayak kasih modal atau gimana? Dulu waktu ke Bandung itu saya dikasih uang 300.000. Itu bagian dari doa dan modal orang tua. Doa dan modal. Ya. Cukup lah buat berangkat ke Bandung. Saya kira cukup, ternyata gitu. Akhirnya jadi kuli bangunan Di situ ya. di situ. Dan itu malah menjadikan itu sebuah trigger penyemangat malah ya. Betul. Wah, luar biasa. Penting itu doa orang tua itu penting. Dan nomor 1 menurut saya. Ya. Dan Doa. saya ngerasa waktu jatuhnya usaha itu karena tidak ada restu dari orang tua. Oh. Ya. Oh, saya mulai paham Nah, di sekarang. situ saya salah satu permasalahan itu apa gitu, itu tidak ada restu dari orang tua. Gitu ya. Hmm. Artinya memang
Penting. Sangat. Ya. Baik Kang Andi, Siap. terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Semoga kita nanti di berikutnya Siap. saya pasti akan kulik-kulik lagi nih Kang Andi nih. Insyaallah, Bisnis insyaallah, lebih mudah-mudahan. mendetail Siap. lagi ya, karena ini episode perdana. Siap. Kita mengenalkan bahwa ini adalah namanya Hai Podcast. Nanti channelnya bisa kita lihat. Jangan lupa nanti di sharing-sharing juga nih. Kang Andi kan banyak relasi nih. Insyaallah. Di share. Hipozen, dimanapun kalian berada, nanti jangan lupa klik like, comment, and subscribe channelnya Hai Podcast. Dan kita akan mengundang tamu-tamu berikutnya yang pastinya juga akan seru-seru juga Kang Andi. Selain mungkin pengusaha-pengusaha yang masih muda, karena di Kota Banjar sendiri Hai Podcast ini terbentuk dari kita lagi ngopi nih, anak-anak HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Kota Banjar Jawa Barat ini lagi ngopi-ngopi. Oh gitu. Akhirnya terbentuklah kecetus ide ini gitu loh. Nah, supaya meningkatkan teman-teman UMKM secara sales, secara men-scale up lah, supaya produknya juga naik semua. Nanti juga salah satunya ini produk dari anggota HIPMI juga dari Kota Banjar. Nanti Kang Andi juga bisa banyak sharing-sharing. Boleh. Baik, Kang Andi, selain produk lokal yang kita punya sekarang yang ada di Banjar, juga di Ciamis sendiri, Kang Andi juga kan belum terlalu lama nih, saya dengar baru 2 tahun ya. Baru 1 tahun. Oh, 1 tahun malah ya. Jadi jalan juga belum hafal. Belum hafal ya. Oke, baik. Karena masih sering ke Bandung kan, karena masih ada usaha di sana. Gitu. Oke. Kalau garment erat kaitannya sama karyawan ibu-ibu yang kayak gitu juga memberdayakan itu juga ya. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya karyawan-karyawan masih muda, tapi yang ibu-ibu juga gitu, atau yang usia-usia di atas yang sudah harusnya tidak produktif masih dipekerjakan gitu. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Kang Andi. Bang Arif. Sukses terus. Amin. Usahanya lancar. Amin. Allah. Jangan lupa undang kami dari tim Hai Podcast main ke produksinya boleh. Di sana ya. Nanti kita kita lihat-lihat di sana, kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu ada yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Boleh. Oke. Siap. Terima kasih Kang Andi. Arif. Hai Pozen, thank you sekali lagi. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channelnya Hai Podcast, dan kita akan mengundang narasumber berikutnya yang pastinya akan enak untuk didengar dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.